Ya, selamat siang Bapak dan Ibu, seluruh pihak yang terlibat dalam seminar keselamatan nuklir 2022 yang dihelat oleh Bapeten Badan Pengawas Tenaga Nuklir bersama Universitas Udayana di Bali. Mohon izin untuk menyampaikan makalah kami dengan judul Analisis Kedudukan Surat Edaran sebagai diskresi oleh Bapeten Badan Pengawas Tenaga Nuklir terhadap Peraturan Perundang-undangan Ketenaga Nukliran. Makalah ini kami susun bersama saya, Muhammad Suchandra Prawira, dan Ibu Fatimah Zahrawati. Kami merupakan pegawai Bapeten. Saya berada di Biro Hukum, Kerjasama dan Komunikasi Publik, sementara Ibu Fatima dari Direktorat Pengaturan, Pengawasan, Fasilitas Radiasi, dan Zat Radioaktif. Adapun latar belakang dari makalah ini adalah ketika kami melihat adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian dianggap menjadi salah satu permasalahan baru gitu ya dalam hal peraturan perundang-undangan di Indonesia karena dipandang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebenarnya bukan soal tidak sesuai atau sesuai ya, karena dikenal dalam sistem yang Anglo-Saxon tentang Omnibus Law yang ternyata sekarang baru kita implementasikan di sini karena kita manusia civil law memang berbeda ya. Tetapi intinya adalah bahwa banyak peraturan atau banyak undang-undang yang kemudian sebagian diubah oleh UU Cipta Kerja gitu ya. Dalam hal ini jika kita melihat gambar gitu ada beberapa orang dengan latar belakang yang berbeda yang diatur dalam satu undang-undang yaitu Cipta Kerja ya. Yang kemudian UTK ini juga berkaitan dengan OSS ya Online Single Submission yang merupakan upaya integrasi dari pemerintah terhadap beberapa aplikasi yang kemudian digunakan untuk mempermudah atau menjadi cita-cita kita semua gitu, yaitu kemudahan berusaha. Nah, apa dari permasalahan dari makalah ini yang kita angkat adalah apakah memang kewenangan pemerintah dianggap tumpang tindih karena pada kenyataannya bahkan masyarakat menjadi semacam kebingungan bagaimana Bapeten mengeluarkan izin, tetapi ternyata hanya rekomendasi yang kemudian mengeluarkan izin adalah Kementerian Investasi ya atau BKPM. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana eksistensi badan pengawas yaitu Bapeten dengan eh, tiga tupoksi utamanya itu yaitu peraturan perizinan dan inspeksi. Nah, apakah peraturan pelaksana yaitu dari Undang-Undang Cipta Kerja yaitu PP 5 yang kemudian ada juga Perba 1 dan Perba 3 di Bapeten, apakah memang ada inkonsistensi? Nah, dalam hal ini memang pelaku usaha menjadi sasaran utama pengaturan ya. Nah, kalau misalnya ada masalah, maka kita harus mencari bagaimana solusinya. Nah, pembahasan pertama kita akan melihat mengenai peraturan versus penerapan gitu ya. Peraturan sebagai rujukan pastinya kalau kita menyatakan tentang surat edaran, maka itu bukanlah peraturan perundang-undangan gitu ya. Peraturan perundang-undangan utama yang dirujuk pastinya adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kemudian kita bisa melihat di sini ada hierarki gitu ya, hierarki peraturan perundang-undangan. Ini di pasal 7 ya di Undang-Undang 12 2011 itu memang yang paling tinggi gitu. Tata urutannya adalah UUD 45 ya, kemudian di bawahnya lagi ada TAP MPR, kemudian Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, kemudian PP ya Peraturan Pemerintah, kemudian Perpres dan juga di bawahnya lagi ada Perda Provinsi dan juga Perda Kabupaten Kota. Nah, apakah ada surat edaran di sini? Jawabannya adalah tidak ada sebetulnya gitu ya. Karena surat edaran bukanlah peraturan perundang-undangan, melainkan ya semacam peraturan semu lah gitu ya, Beleidsregel. Jadi ini adalah semacam diskresi ya, diskresi sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya. Bagaimana kewenangan pemerintah lah selaku penguasa di sini untuk dapat mendobrak sesuatu hal yang memang ternyata ada permasalahan di lapangan. Bagaimana kita bisa memberikan solusi gitu agar masyarakat mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, peraturan sendiri harus tertulis gitu ya, kemudian harus jelas tanpa adanya analogi dan jika memang kebijakan itulah yang harus dilakukan karena misalnya peraturannya tidak cukup jelas atau tumpang tindih atau adanya kekosongan hukum, maka ya diskresi harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, persyaratan diskresi yang utamanya adalah beberapa hal yang memang menjadi latar belakang dari bagaimana diskresi itu sendiri harus diberikan. Ya, salah satunya dalam konteks ini yang diberikan oleh Bapeten dalam surat edaran ini adalah permasalahan mengenai kepastian hukum.
Kepastian hukum bagi siapa? Bagi pelaku usaha gitu. Jika memang peraturan tampak tak implementatif di lapangan gitu ya. Kita tak bisa menyalahkan begitu saja peraturannya. Sementara di pelaksanaannya harus segera ada langkah solutif gitu yang harus diberikan oleh pemerintah. Maka ya diskresi inilah yang harus diberikan oleh pemerintah untuk memperlancar tata pemerintahan di sehari-hari ya. Nah, untuk instrumen hukum sendiri, ada banyak sebenarnya, bukan cuma surat edaran. Bisa pula maklumat, bisa pula yang lain pula gitu. Tapi yang jelas bukan peraturan perundang-undangan, seperti yang tadi dibahas di hierarki gitu ya. Untuk kemampu terapannya itu dia masalahnya ya gitu. Dipandang ini tanpa dasar hukum itu. Padahal sebenarnya ada dasar hukum gitu ya. Bahwa surat edaran itu sendiri merujuk gitu ya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, pejabat pemerintah tak perlu ragu untuk memberikan diskresi dalam hal ini surat edaran selama memang objektif, syarat-syarat objektif itu terpenuhi gitu. Nah, itu diatur dalam peraturan gitu. Jadi, selama kita atau pemerintah ini memiliki objektivitas dalam menentukan diskresi salah satunya melalui surat edaran, maka itu tidak masalah. Nah, bagaimana praktik penerapan surat edarannya? Saat ini ada OSS RBA yang juga merupakan rujukan, salah satu rujukan lah gitu ya bagi Bapeten dalam hal perizinan gitu ya. Nah, apa yang telah diputuskan oleh Bapeten selaku badan pengawas itu memenuhi adagium hukum ya, presumptio iuris de iuri, yaitu jika memang katun ya, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeten itu telah diterbitkan, ya termasuk SE diantaranya, maka itu berlaku sampai dengan ya suatu saat nanti dibuktikan sebaliknya. Nah, jadi jangan takut untuk memberikan suatu diskresi ya demi kelancaran berusaha juga di Indonesia. Nah, semua itu harus berlandaskan prinsip 3S yang menjadi prinsip dari Bapeten ya gitu. Jadi seluruhnya harus melalui aspek keselamatan, keamanan, dan juga safeguard. Salah satu SE yang dikeluarkan oleh Bapeten adalah mengenai SIB PPR ya pada masa pandemi ini karena ternyata ada permasalahan-permasalahan di lapangan. Contohnya ketika Batan gitu ya sebagai penyelenggara kemudian diintegrasikan ya melalui BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, diintegrasikan Batan, BPPT, LAPAN, dan juga LIPI, maka badan hukumnya kan berbeda dari tadinya Batan menjadi BRIN dan tidak semudah itu untuk kemudian mengubah suatu peraturan, maka harus ada diskresi berupa SE dalam hal ini dianggap masih tetap berlaku SIB-nya sampai dengan waktu tertentu. Nah, tetapi dengan tetap mempertimbangkan prinsip 3S itu. Urgensinya apa? Ya untuk mengisi kosongan itu. Karena dengan integrasinya Batan melalui BRIN itu menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Tetapi tentu pembahasan hukum itu jangan menjadi aral gitu untuk kemudian mengganggu pihak-pihak yang terlibat. Nah, dalam kesimpulan makalah ini, kita atau kami menyatakan bahwa memang peraturan ini harus mampu beradaptasi gitu dengan perkembangan zaman. Jika memang ternyata ada permasalahan, maka diskresi adalah jawabannya. Dan surat edaran hanyalah salah satu saja, ya, salah satu solusi saja dari beberapa. Ada beberapa hal lain yang bisa dilakukan, tapi itu dibalut dalam suatu diskresi. Yang jelas, jika kita mengeluarkan surat edaran, maka kita harus mempertimbangkan bagaimana potensi kerugian ya yang ditimbulkan itu harus seminimal mungkin. Sesuai dengan aspek bukan aspek adagium hukum gitu ya bahwa lex semper dabit remedium, bahwa dalam keadaan apapun hukum ini harus senantiasa memberikan solusi. Jika tidak ada solusi, ya bagaimana pemerintah bisa mengatur masyarakatnya? Ya, fiat justitia ruat coelum. Tegakkan hukum meski langit runtuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.